Rahina Suci Banyu Pinaruh. Banyu Pinaruh berasal dari kata banyu yang artinya air atau kehidupan, dan pinaruh yang berasal dari kata weruh atau pinih weruh yang artinya pengetahuan. Sehingga Banyu Pinaruh adalah hari di mana kita memohon sumber air pengetahuan. Banyu Pinaruh adalah upacara yadnya yang dilakukan sehari setelah Hari Suci Saraswati, tepatnya pada Sanis Cara Umanis suatu gunung yang bertujuan untuk pembersihan dan kesucian diri. Sehari setelah Hari Raya Saraswati, umat Hindu di Bali melakukan prosesi melukat atau pembersihan diri yang dilakukan di pemandian suci atau laut atau segarel. Prosesi ini biasanya diawali dengan persembahyangan dan diakhiri dengan mohon anugerah berupa menyantap nasi yase yang sebelumnya telah dipersembahkan ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa atau Sang Hyang Aji Saraswati sebagai manifestasi dari Tuhan Yang Maha Esa. Hari Suci Saraswati yang diyakini sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan, sehari sesudahnya, tepatnya pada Redite Paing Wuku Sinte, adalah Hari Suci Banyu Pinaruh. Hari Suci Banyu Pinaruh juga merupakan hari pertama dari awal kalender perjalanan umat Hindu di Bali. Ini adalah hari yang istimewa, di mana rangkaian ini juga merupakan satu rangkaian dengan turunnya ilmu pengetahuan pada Hari Suci Saraswati. Dewi Saraswati adalah seorang Dewi Sakti dari Dewa Brahma yang menguasai ilmu pengetahuan. Beliau digambarkan dengan simbolisasi sebagai seorang dewi yang sangat cantik. Cantik identik dengan menarik, sehingga umat manusia diharapkan tertarik untuk mempelajari dan mendalami ilmu pengetahuan, sehingga bermanfaat dalam mengarungi lautan samudera kehidupan yang penuh dengan suka dan duka. Dewi Saraswati, beliau disimbolkan mengendarai seekor angsa, membawa lontar, alat musik rebab, dan bunga tunjung atau teratai. Kendaraan atau wahana dengan seekor angsa adalah cerminan kebijaksanaan. Seekor angsa bisa memilih dan memilah dengan baik sumber makanannya, walaupun pada tempat yang kotor atau berlumpur sekalipun. Pustaka suci lontar yang bertuliskan aksara suci adalah simbol ilmu pengetahuan suci yang senantiasa harus dijadikan pijakan oleh umat manusia dalam menjalani kehidupan ini. Pustaka suci yang dimaksudkan adalah kitab Weda sebagai sumber dari ilmu pengetahuan. Kemudian genitri melambangkan siklus kehidupan yang tiada habis-habisnya. Hal ini juga bermakna bahwa ilmu pengetahuan tidak akan pernah habisnya untuk dipelajari oleh umat manusia. Dewi Saraswati memegang sebuah alat musik, yaitu rebab, yang menjadi simbol daya tarik dan simbol budaya yang tinggi. Kesenian merupakan alat penghibur di saat pikiran sedang kacau atau dalam kegelapan. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan dilambangkan sebagai alat musik yang bisa menghibur di kala kegelapan. Ilmu pengetahuan juga merupakan simbol keindahan dinikmati sepanjang hidup, dan bunga teratai merupakan simbol kesucian, di mana bunga teratai yang tumbuh dalam lumpur atau dalam tanah dan berada di dalam air dan juga menghirup udara adalah bunga yang istimewa. Bunga teratai disebut juga tumbuh pada 3 alam atau disebut dengan tribuana, di mana bunga teratai itu sendiri bila mekar tidak basah oleh air tempatnya tumbuh. Hal ini memberi makna kesucian atau terbebas dari kekotoran.
sinar suci ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai dewa ilmu pengetahuan adalah Dewi Saraswati yang dirayakan dalam ritual keagamaan Hindu Bali pada setiap Saniscara Umanis Uku Watu Gunung. Tanpa dasar ilmu pengetahuan, maka manusia akan menderita. Kitab suci Weda sangat takut kepada orang yang bodoh dan tidak berpengetahuan. Demikian pada kitab suci Sara Samuscaya sebagai salah satu kitab suci Hindu menyebutkan bahwa manusia jangan sampai terpuruk karena kebodohannya. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali menjadi manusia yang malas dan bodoh. Manusia jenis ini akan menjadi sasaran bagi manusia serakah yang lainnya. Seloka pada kitab Sara Samuscaya ini memberikan gambaran bagaimana ilmu pengetahuan itu amat dan sangat penting. Orang bodoh akan menjadi orang dengan kehidupan yang sangat menderita. Kunci dari semua ini, hendaknya manusia harus berpengetahuan. Bila tidak berpengetahuan, maka dalam menjalani dan mengarungi kehidupan akan menderita selamanya. Bertepatan pada hari Redite Paing Sinte adalah merupakan hari pertama pada siklus kehidupan berdasarkan kalender umat Hindu di Bali. Masyarakat Hindu Bali pada siklus pertama ini melakukan penyucian diri, dikenal dengan hari suci Banyu Pinaruh. Hari yang sangat istimewa dan memiliki makna religius yang sangat tinggi. Pada hari suci Banyu Pinaruh inilah dimulai saat pagi hari menjelang sebelum mengawali berbagai kegiatan, umat Hindu datang ke sumber air atau pantai untuk melaksanakan ritual pembersihan diri atau bisa juga disebut dengan melukat. Mengawali perjalanan hidup dengan berpengetahuan memerlukan kesiapan mental dan ditandai dengan penyucian atau pembersihan diri. Banyu Pinaruh berasal dari kata banyu yang berarti air dan pinaruh atau pangeweruh yang artinya pengetahuan. Secara filosofis bermakna membersihkan atau menyucikan diri dengan air ilmu pengetahuan. Karena memang pikiran yang kotor atau kegelapan hanya bisa dibersihkan dengan pengetahuan suci. Penyucian diri pada hari suci Banyu Pinaruh adalah langkah awal untuk bersiap menerima ajaran Dharma, mencari ajaran Dharma, dan melaksanakan ajaran Dharma atau kebenaran. Tanpa niat yang baik, tanpa dibekali perbuatan berbudi luhur, maka diri tidak akan bersih atau suci, dan pengetahuan Dharma atau kebenaran itu akan sulit meresap pada diri manusia. Menjadilah manusia yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sehingga hidup di dunia ini tidak menjadi sia-sia. Sepanjang memiliki niat untuk mengisi diri, ilmu pengetahuan tersebar luas dan bisa dipelajari sepanjang masa. Manusia masih memiliki tugas yang banyak dan banyak pula yang harus dipelajari, diketahui, dan dilaksanakan. Manusia yang tidak bersih atau yang tidak suci diri, tidak mengisi diri dengan ilmu pengetahuan adalah manusia tiada berguna. Isilah diri dengan pengetahuan dan persiapkan diri dengan bersih dan suci untuk menerima pengetahuan agar bersemayam dengan baik pada diri kita dan menjadikan sebagai panduan dan sesuluh jalan hidup di dunia ini. Janganlah menjadi manusia yang terakhir hanya untuk menunggu kematian. Jangan sekali-sekali menjadi manusia bodoh dan menyia-nyiakan kesempatan belajar. Karena terlahir menjadi manusia adalah yang utama, menjadi makhluk yang memiliki kesempatan untuk memperbaiki dan menolong dirinya sendiri. Selain melakukan pembersihan diri atau penyucian diri
bisa bertempat di pantai atau di sumber-sumber air. Biasanya setelah kegiatan itu dilakukan, masyarakat melakukan kegiatan pengelukatan yang bisa dilakukan di gereja dan dipimpin oleh seorang pendeta atau sulinggi. Pada hari Banyu Pinaruh kali ini, masyarakat banyak yang berduyun-duyun datang ke gereja untuk melakukan persembahyangan yang dipimpin oleh seorang sulinggi atau pendeta atau pedanda dan memohon keselamatan agar di hari Banyu Pinaruh ini diturunkan kesejahteraan, air suci pengetahuan kepada seluruh umat manusia bagi umat Hindu yang ada di Bali. Sepanjang kehidupan umat manusia, kita selalu belajar dari alam, dan yang kita pelajari dari alam itu kemudian menjadi ilmu pengetahuan. Saatnya kini alam telah menunjukkan kembali kepada kita kejadian alam maha dahsyat yang sekiranya menjadikan manusia agar mendalami lebih jauh dan menjadikan ilmu pengetahuan yang dimiliki sebagai alat untuk membersihkan diri dari kejadian-kejadian yang membahayakan umat manusia. Jangan coba-coba melawan kuasa alam. Sadarlah bahwa manusia untuk menghindari mara bahaya akibat murkanya alam, manusia harus ramah dan memperlakukan alam dengan baik. Hal ini menjadikan manusia terlindungi dan terselamatkan. Jangan juga sekali-sekali menentangnya. Belajarlah dari contoh yang diberikan alam, karena itu juga yang disabdakan Tuhan dalam kitab suci agama-agama yang ada di muka bumi, bahwa manusia hanya setitik debu dari kuasa alam di semesta ini. Pergunakanlah dengan baik ilmu pengetahuan yang dimiliki, maka kita bisa selamat dan terhindar dari mara bahaya. Alam telah memberikan kita peringatan keras dan jadikan sebagai pelajaran berharga. Pergunakan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk mendapatkan kesejahteraan tanpa harus merusak alam. Kita harus bersahabat dengan alam sehingga kita bisa bersih diri, demikian juga alam semesta ini. Masyarakat Hindu Bali menyadari bagaimana para leluhur terdahulu telah mewariskan tata adat istiadat kepada umat Hindu Bali serta dalam melaksanakan kegiatan ritual keagamaan agar tetap memperhatikan keseimbangan dan harmonisasi serta tanggung jawab kepada alam semesta. Dalam kitab Menawa Dharma Sastra atau bisa juga disebut dengan Manu Dharma Sastra, tersurat sebagai berikut. Adbir Gatrani Sudyanti Manah Satyena Sudyati Widyatapo Biam Butatma Budir Jenanena Sudyati. Artinya adalah tubuh dibersihkan dengan air,
pikiran disucikan dengan kebenaran dan kejujuran atau satya, jiwa manusia atau atman dibersihkan dengan ilmu pengetahuan suci dan tapa brata, kecerdasan atau budi disucikan dengan pengetahuan yang benar atau jenana. Selain suci dalam diri, sucikan jiwa melalui tapa brata, agar kita juga hendaknya tetap cerdas berdasarkan pengetahuan yang benar. Semoga alam semesta ini senantiasa memberikan kesejukan dan kedamaian. Rahajeng Rahine Banyu Pinaruh.